Halo guys, welcome to back channel SAAR bersama gua SAAR di CapCut Creator Agency. Nah, oke coy, pada kesempatan kali ini gua mau bikin jeduk-jeduk lagi dengan sound Kane ya. Ini tuh sound apa? Ngedrop X Cinderella ya kalau kalian tahu ya. Jadi soundnya tuh bener-bener Kane gitu. Jadi ini cocok buat kalian yang hobi yang serem-serem gitu. Nah, di sini tanpa banyak bacot ya, buat kalian yang baru mampir ke channel gua gitu, jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share ya guys ya. Dan buat kalian yang udah ikut berpartisipasi meramaikan akun gua dengan cara berkomentar, nge-share gitu, thank you banget ya guys ya dengan dukungannya. Gua bukan apa-apa tanpa kalian ya guys ya. Nah, oke. Di sini langsung aja ke step by stepnya. Pokoknya kalian harus perhatiin, simak baik-baik, jangan di skip-skip biar kalian tidak gagal paham ya. Oh ya, di sini gua bakal jelasin sedetail mungkin sesuai requestnya Bang Solikin ya. Gua bakal jelasin sedetail mungkin biar kalian tuh nggak paham, biar nggak paham dong, sorry, biar kalian tuh paham gitu ya. Buat yang pemula banget join ke Capcut ya. Oke, di sini tuh buat langkah pertama itu bisa kalian masukin satu buah foto. Buat cara masukinnya tuh di sini guys ya, di sini. Di sini tuh ada gambar plus, jadi kalian bisa masukin aja ya di situ ya. Plus tambahin foto yang ukurannya tuh 3:4. Kalian bisa cari, digeser ke sebelah kanan ini ya. Terus di sini tuh ada rasio ya ini, ataupun kalau bahasa Inggrisnya tuh aspek ratio ya. Kalian bisa pencet aja gitu ya guys ya. Nah kayak gini. Terus buat ukurannya tuh yang ini ya guys ya, yang 3:4 yang ini, oke. Nah oke, bisa kalian checklist aja ya. Nah kalau udah, kalian bisa tarik buat fotonya ini ke titik bit yang kedua ini ya. Di sini kalian bisa kembali dan masuk ke menu overlay. Terus bisa kalian perbesar menu editnya dan kalian pasin fotonya kayak gini guys ya, atau di durasi 17,2 sekon ya. Oke, paham ya sampai sini ya guys ya. Jadi foto pertama ini itu panjangnya sampai 17,2 sekon ataupun di titik bit yang ini ya. Oke, langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin buat satu buah foto yang udah di remove ya. Backgroundnya itu udah di remove buat foto yang kedua ya. Jadi di sini gua masukin dulu buat fotonya. Nah, oke coy, di sini gua udah masukin buat fotonya tuh yang ini ya. Jadi bisa kalian masukin aja buat fotonya gitu ya. Dan terus di sini bisa kalian perpendek dulu ini. Setelah itu kalian fokus ke foto yang utama ini lagi. Terus kalian pergi ke titik bit yang ini ya guys ya, yang ini nih. Titik bit yang ini. Tahu ya? Terus bisa kalian, oh ya di sini BTW buat ukuran skala fotonya kita bisa pencetin foto. Terus geser ke sebelah kiri dan kalian bisa masuk ke menu basis ini dan kalian bisa atur skalanya ini di 105 ya guys ya. Setelah itu bisa kalian checklist aja. Nah, terus bisa kalian kasih keyframe di sini. Buat keyframe tuh yang ini, kalau kalian belum tahu ya, yang ini keyframe. Nah, yang ini kayak apa itu namanya tuh? Itu apa? Ya, itulah pokoknya. Terus bisa kalian pencet aja ya, kasih keyframe kayak gini. Terus di sini bisa kalian kasih keyframe juga di akhir foto yang di utama ini, bukan di overlay ya. Terus di tengah-tengah ini juga kalian kasih keyframe lagi dan kalian zoom aja buat fotonya sekitar segini. Nah, terus buat yang bagian sebelah kiri ini itu bisa kalian masukin grafik. Buat grafik itu yang ini kalau kalian nggak tahu. Ya, yang ini. Nah, yang ini ya guys ya, itu grafik namanya. Itu bisa kalian masukin yang kublik keluar dan yang kuadrat masuk gitu ya. Nah, oke, setelah itu bisa kita fokus lagi ke sini. Buat durasi foto yang overlay yang ini ya, guys ya, itu bisa kalian samain dengan keyframe yang di tengah ini. Kita pasin dulu. Nah, oke. Udah pas ya guys ya. Nah, terus buat skalanya kita bisa atur lagi. Kita pencet foto overlay-nya dan kita geser ke sebelah kiri. Kita masuk ke menu basis lagi ini. Terus skalanya kita atur di 105 gini guys. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, oke. Nah, terus langkah selanjutnya di sini bisa kalian kasih keyframe dulu. Bentar, kita perkecil aja dulu, ding. Kita perkecil aja dulu. Sekitar segini ya guys ya. Nah, terus bisa kalian kasih keyframe aja di awalan banget ini. Nah, terus kita geser ke sebelah kiri di sini sampai hilang fotonya. Terus kembali ke tengah-tengah sini di antara foto ya.
Terus bisa kalian ambil lagi bar fotonya, kita kasih di sini. Dan terus buat yang di sini, yang di akhir, baru kalian pastiin di tengah sampai ada keluar garisnya gitu guys. Bentar ya. Nah kayak gini guys, begini ya. Setelah itu bisa kalian geser ke sebelah kiri dan kalian masuk ke menu basis lagi dan kita atur skalanya baru di 105. Nah, kayak gini guys. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, oke, buat grafik yang di sini yang sebelah kiri ini itu bisa kalian masukin yang publik keluar lagi, guys. Terus buat yang di sini itu bisa masukin yang quadrant masuk. Nah, oke. Kalau udah di sini langkah selanjutnya kita bisa masukin buat foto yang kedua tapi yang nggak di remove ya, bukannya di remove. Jadi yang itu naturalnya, bukan yang udah di remove, oke? Nah, oke coy, di sini gua udah masukin buat fotonya ya. Langkah selanjutnya bisa kalian pencet buat foto utamanya ini yang kedua, pergi ke sebelah, geser ke sebelah kiri dan masuk ke menu basis lagi dan atur skalanya itu di 105 guys. Jadi pas ya. Jadi tetap gitu ya. Nah, terus langkah selanjutnya di sini bisa fokus lagi ke foto yang kedua ini, kita fokus ke foto kedua ini ya. Kita anggap aja di sini kan ada putih-putih transisi ya guys ya di sini. Ini putih-putih transisi itu namanya transisi gitu ya. Putih-putih itu anggap aja transisi sekaligus titik bit yang di lurusan transisi itu titik bit pertama. Anggap aja titik bit pertama gitu ya. Oke, paham ya? Oke. Nah, terus langkah selanjutnya di sini bisa kalian kasih keyframe di titik bit pertama ataupun di awalan foto kedua. Di sini kita bakal bikin zoom out ya. Nah, setelah itu bisa kalian kasih keyframe lagi di antara titik bit ini, titik bit pertama dan titik bit kedua. Jadi di tengah-tengahnya sini kalian bisa kasih keyframe. Nah, terus baru deh di lurusan titik bit yang kedua kalian kasih keyframe dan kalian perbesar buat fotonya sekitar segini. Nah, terus langkah selanjutnya sama guys, kasih keyframe dulu di antara titik bit kayak gini ya. Nah, terus baru kalian kasih keyframe di lurusan titik bitnya di titik bit ketiga ya ini ya. Terus perkecil lagi buat fotonya, kita bikin zoom out soalnya ya guys ya. Nah, terus di sini sama juga di antara titik bit 3 dan 4 tengah-tengahnya kalian kasih keyframe dan di lurusan titik bit yang keempatnya bisa kalian kasih keyframe lagi dan kalian perbesar buat fotonya sekitar segini. Buat keadaan foto pastikan tetap lurus sejajar kayak gini ya guys ya. Nah, oke, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke tengah-tengah di antara titik bit 4 dan 5 ya guys ya. Terus di lurusan titik bit yang kelima bisa kalian kasih keyframe dan kalian perkecil buat fotonya sekitar segini. Kalian kira-kira aja. Oke, next buat di sini di antara titik 5 dan 6 bisa kasih keyframe dulu di tengah-tengahnya kayak gini dan kalian perbesar fotonya sekitar segini dan di lurusan titik bit yang ke-6 bisa kalian kasih keyframe dan kalian perkecil aja kayak gini guys. Nah, oke ya. Kalau udah langkah selanjutnya di sini bisa kalian pendekin buat fotonya ini di titik bit yang ini guys ya. Kita pasin dulu. Atau di durasi 2,3 sekon ya guys ya. Ataupun di titik bit yang bentar ya. Saya hitung dulu guys ya, saya hitung ya. Ini titik bit ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7, ke-8 dan yang ke-9. Jadi sampai titik bit yang ke-9 guys. Bentar, salah coy. Bukan sampai titik bit yang ke-9 ding, sampai sini ding. Nah, sampai sini. Nah, sini guys. Sorry gua salah ya guys ya. Nah, di sini ataupun di durasi di 3,5 sekon ya guys ya. Jadi ini tadi kan 9 ya. 9, 10, 11, 12, 13. Jadi sampai 13 titik bit buat durasi panjangnya foto yang kedua ini. Paham ya? Nah, oke. Langkah selanjutnya kalian bisa pergi ke keyframe yang di sini ya. Yang lurusan titik bit. Bentar guys, aku kasih tahu aja ya biar kalian nggak bingung ya. Kan ini 1 2 3 4 5 6. Nah, di lurusan titik bit yang ke-6 ini ya guys ya, kalian pergi ke keyframe lurusan titik bit ke-6 ini. Terus kita geser ke sebelah kiri dan kita masuk lagi ke menu basis dan kita atur skalanya di 105. Ini udah pas ya di 105 guys ya. Nah, setelah itu bisa kalian checklist aja. Nah, oke, langkah selanjutnya di sini bisa pergi ke sini di titik bit yang ke-7 ya. Kalian pergi ke menu dasar lagi ataupun basis ini. Setelah itu bisa atur skalanya tambahin 10 guys ya, plus 10 jadi di 115. Nah, next ke titik bit yang ke-8
kalian tambahin juga plus 10 ya guys ya, jadi 125 gitu ya. Nah setelah itu bisa kalian plusin lagi di titik bit yang ke 9 135 ya guys ya. Nah oke, setelah itu bisa kalian checklist. Nah kalau udah di sini guys, di antara titik bit 6 dan 7, 7 dan 8, 8 dan 9 ini ya, di tengah-tengahnya sini, di tengah-tengah di antara titik bit atau di antara keyframe itu kalian pergi ke menu basis lagi dan kurangin 10 ya, min 10, jadi 100. Di sini di antara titik bit yang ke 8 dan 9 itu min 10 juga, jadi 110. Terus yang ini di titik bit 9 dan 10 ya, sorry bentar, ini 6, 7, 8 dan 9, 8 dan 9 dikurangin 10 jadi 120 kayak gini guys. Nah ntar jadinya dia bakal kayak gini guys ya. Nah kayak itu guys. Nah oke, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke sini di titik bit yang ke, bentar ya saya hitung dulu, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah dia di titik bit yang ke 10 ini guys ya, kita fokus dari titik bit yang ke 10 ini bisa kita kasih keyframe ya. Nah setelah itu bisa kita kasih keyframe juga di titik bit yang ke 11 ini. Ingat ya, di titik bit yang ke 11. Nah oke, kalau gitu kita fokus dengan di antara titik bit 10 dan 11 ini ya guys ya, di tengah-tengah ini kita fokus, kita kasih keyframe di tengah-tengahnya sini. Terus kita pergi ke menu basis lagi yang ini ya, terus kita pergi ke menu rotate ataupun ini putar kalau bahasa Indonesianya guys ya, itu bisa kalian putar di 5 derajat guys ya. Nah setelah itu bisa kalian checklist. Setelah itu bisa kalian perbesar menu editnya dan kalian geser ke sebelah kiri dan kalian kasih keyframe dan geser buat fotonya ke atas dan geser ke sebelah kiri guys, kayak gini guys ya. Nah kayak gini. Setelah itu bisa geser ke sebelah kanannya kayak gini. Bentar ya, kita pasin tengah-tengah, terus kita kasih keyframe dan kita tarik ke bawah, jangan sampai kayak gini guys ya. Nah kayak gini, tapi fotonya tetap ke lurus dulu, baru kita geser ke kanan gitu ya. Nah kayak gini coy. Nah oke, setelah itu bisa kalian geser ke sebelah sininya, ke sebelah kanannya. Lalu buat keyframe yang ini tadi kita hapus, tambah, dan yang ini kita hapus, dan keyframe yang di tengah tadi kita hapus saja. Terus buat keyframe 2 ini kita bisa cepit kiri kanannya dan kita hapus, ini juga cepit kiri kanannya dan hapus. Nah oke guys. Nah di sini buat yang dari 10 11 11 12 12 dan 13 itu sama aja caranya guys. Jadi di sini gua skip aja. Buat kalian yang belum paham silahkan kalian putar ulang aja buat video yang ini ya guys ya. Nah oke guys, di sini gua udah selesai buat bikin yang kayak tadi, yang kayak gini guys ya. Nah oke, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke lurusan titik bit yang ke 10 ya. Di sini kita pasin di lurusan ini sampai putih-putih. Ini tuh lurus dengan kursor ya, ataupun lurus dengan titik bit. Nah setelah itu bisa kalian bagi aja guys. Buat baginya tuh yang ini guys ya. Bentar guys. Nah buat baginya tuh yang ini guys, itu namanya split ataupun bagi ya guys ya. Jadi bisa kalian bagi aja. Nah kayak gini. Terus di lurusan titik bit yang ke 11 juga kalian bagi. Terus di lurusan titik bit ke 12 juga kalian bagi ya. Nah jadi ada 1 2 3 ya, 3 bagian guys ya, 1 2 3 ya. Oke paham ya guys ya. Nah oke, langkah selanjutnya di sini bisa kalian, kan di sini kan dari titik bit ke 1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. Nah di antara titik bit ini ataupun di antara keyframe ini bisa kalian masukin JJ tipis aja guys ya. Ingat dari titik bit 1 sampai 5 doang guys ya. Ingat-ingat itu. Buat kalian yang belum tahu cara bikin JJ tipis, bisa kalian cek link yang udah gue siapin di pin komentar. Di situ udah pernah gue bahas tentang bikin JJ tipis ya. Nah terus dilanjutin di titik bit yang ke 6, ke 7, 7 ke 8, 8 dan ke 9 guys ya. Itu kalian bikin JJ tipis. Buat dari 9 ke 10 itu kalian biarin aja, nggak usah kalian apa-apain ya guys ya. Jadi buat yang dibikin JJ tipis itu cukup dari titik bit 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4,
4 ke 5 itu kalian bikin jiji tipis. Next di titik bit ke 6 ke 7, 7 ke 8, 8 dan ke 9. Paham ya? Kalian di situ bikin jiji tipis. Nah, di sini gua skip aja buat bikin jiji tipisnya. Nah, oke coy, di sini gua udah selesai buat bikin jiji tipisnya ya guys ya, di tempat yang udah gua katain tadi ya, yang udah gua bilang tadi. Nah, next kita fokus ke 3 bagian ini ya, 1 2 dan 3 ya. Nah, kita fokus di sini buat bagian pertama, kita bisa pencet animasi yang ini ya guys ya, buat animasi ya. Nah, terus bisa kalian masuk, terus bisa pilih kombinasi efek animasi yang ini. Terus bisa kalian masukin yang perbesar 1, yang ini ya guys ya, yang ini perbesar 1 ya, bisa kalian masukin. Buat durasinya pentokin aja nggak apa-apa. Setelah itu bisa kalian checklist. Next di potongannya kedua, pilih animasi lagi, perbesar 1 lagi, checklist lagi. Di sini potongan ketiga animasi dan perbesar 1 lagi dan checklist ya. Ntar diantar jadinya foto memantul kayak gini guys. Sebenarnya ini udah gua tutorialin dan linknya udah gue siapin juga di pin komentar. Jadi buat kalian yang belum paham buat yang ini, bisa langsung cek aja, linknya ada di pin komentar, bisa kalian pahami lebih dalam ya guys ya. Nah, oke, di sini kita bisa lanjut ke foto yang ketiga ya guys ya, bisa kalian masukin aja buat fotonya. Nah, oke guys, di sini gua udah selesai buat masukin fotonya. Nah, jangan lupa di sini kita ubah dulu buat skalanya di menu basis ya guys ya. Ini skala, terus kita ubah di 135. Lah, kenapa di 135 Bang gitu kan? Nah, karena kita menyesuaikan dengan yang di sini guys, dengan foto yang kedua ini di keyframe yang terakhir ini. Kalau nggak salah itu pas di 135 ya guys ya. Di sini kalian bisa lihat di 135 ya. Jadi kita sesuaiin dengan foto yang ketiga. Jadi sama-sama 135. Jadi diantar pas gitu ya guys ya. Oke, paham ya? Nah, oke, langkah selanjutnya di sini bisa kalian dari titik bit ini ya, kalian bisa lihat bentar ya. Nah, kayak ini ya biar kalian tahu ya. Yang gua lingkarin ini titik bit ke 1 dan yang ini titik bit yang kedua ya. Paham ya? Yang gua lingkarin ini titik bit pertama, yang terus yang ini itu, yang ini itu yang kedua. Ini yang ke 1, ini yang kedua. Oke, paham ya? Nah, di sini ya, benar. Ya, bentar guys ya. Nah, di sini kan ada ruangnya ya, ada sela-selanya di antara titik bit pertama dan titik bit kedua ini ada selanya ya. Nah, di sela ini ya, itu kalian bikin aja foto mengambang guys ya, foto mengambang yang versinya tuh kayak gini. Ini kalian bisa lanjutin aja ya, bisa kalian lanjutin dengan melihat tutorial foto mengambang yang udah gue siapin di pin komentar. Gini, ini gue kasih cuplikan. Pertama itu kan bisa kasih keyframe di titik bit pertama dan titik bit yang kedua ya, gini. Nah, jadi di sini udah kelihatan ya ada sela ya guys ya. Nah, di tengah-tengah sini, nah di sela-sela sini guys ya, itu kalau yang di gua tutorial yang di pin komentar itu di zoom ya. Nah, kalau yang ini versi ini jiji ini itu kebalikannya, kalian perkecil kayak gini. Oke, paham ya? Jadi kebalikannya guys, kalau di tutorial itu di zoom, nah di sini kalian prakteknya tuh di perkecil gitu ya, paham ya? Nah, terus buat putarnya di menu basis ini, di menu rotate ini, itu bisa kalian putar di sekitar min 3 guys, min 3 ya. Itu tergantung selera kalian dah, mau ngikutin di tutorial gua ataupun versi kalian sendiri ya. Tapi menurut gua yang paling pas itu di min 3 guys ya. Oke, udah paham ya? Jadi kalian lanjutin aja dengan menonton tutorial gua yang udah gue siapin di pin komentar ya. Nah, di sini tuh yang bedanya tuh cuma ngezoom sama memperkecilnya. Oke, kalau di tutorial itu ngezoom, kalau di sini itu diperkecil. Oke, paham ya? Buat terusannya itu sama aja guys, nggak ada yang beda. Nah, jadi kalian lanjutin aja guys ya. Dan di sini gue skip dulu buat bikin yang itu. Oke. Nah, oke guys, di sini udah selesai. Kurang lebih hasilnya kayak gini ya guys ya. Nah, itu bedanya cuma diperkecil doang kan, yang seperti gua bilang tadi. Nah, oke, langkah selanjutnya ya, di sini itu bisa kalian masukin
foto overlay di menu ini, kalian pencet, terus kalian masukin satu buah foto yang sama kayak foto yang kedua ini ya, paham ya? Oke, di sini gua masukin dulu ya guys ya. Nah, oke coy, di sini gua udah masukin buat foto overlay-nya. Nah, jangan lupa buat skalanya di menu basis ini tadi bisa kalian ubah di 135 juga guys ya. Kayak gini, setelah itu bisa kalian checklist. Nah, setelah itu buat yang sisi sebelah kiri pasti dengan titik bit pertama. Nah, terus buat sisi kanan kita pastiin di titik bit kedua ataupun di durasi 1,7 sekon ya guys ya. Di sini bisa kalian lihat 1,7 sekon ya. Oke, paham ya guys ya. Nah, oke. Nah, terus di sini kita mau pasin dulu dengan titik bitnya, siapa tahu belum pas ya, kita cek. Nah, kayak gini belum pas ini ya. Nah, kayak gini. Nah, oke. Nah, kalau udah ya, langkah selanjutnya di sini tuh cukup gampang guys ya. Gimana caranya? Itu caranya kayak gini guys. Bisa kalian kasih keyframe di awal banget ya, di awal foto overlay yang ini. Terus yang di akhir juga kalian kasih ini apa namanya, keyframe. Kayak gini. Nah, jadi di sini ada selanya. Jadi kalian bisa pasin di tengah-tengah kayak gini dan kalian kasih keyframe dan pergi ke menu basis lagi dan kalian bisa putar di min 7 ya guys ya. Oke, min 7. Dan buat bagian sebelah kirinya ini kalian putar di positif 7. Dan yang di sini kalian bisa putar lagi di positif 7 lagi guys. Bentar ya. Nah, kayak gini di positif 7. Nah, jadi dia kayak gini guys ya. Nah, gitu. Nah, oke, langkah selanjutnya di sini ada 1 2 3 4 ya. Ada 4 selah guys ya di sini. Nah, di setiap selah itu bisa kalian tambahin aja keyframe guys ya, kayak gini. Satu, yang kedua kembali lagi ke keyframe yang satu tadi. Itu bisa kalian geser fotonya ke pojok kiri kanan guys. Ke pojok kiri kanan dong, ke pojok bawah kanan kayak gini. Sedikit aja guys ya, jangan banyak-banyak. Terus langkah satu keyframe, lanjut ke keyframe yang di bagian kolom kedua tadi. Geser ke pojok kiri atas kayak gini, dikit aja jangan banyak-banyak. Next ke kolom yang ketiga. Kita geser lagi ke bawah ke pojok bawah kanan. Next ke kolom keempat. Kasih keyframe dan geser ke pojok kiri atas kayak gini guys. Oke, paham ya? Nah, oke. Langkah selanjutnya bisa perbesar sedikit, kayak gini kan besar banget ya. Nah, itu kalian besar aja sedikit kayak gini ya, kayak gini. Nah, terus bisa kalian kasih keyframe, 2 keyframe kayak gini. Jangan terlalu mepet ya, jangan terlalu mepet. Nah, kalian bisa kasih keyframe dan tengahnya dihapus. Kasih 2 keyframe kayak gini, jangan terlalu mepet, dan keyframe di tengah hapus. Yang ini juga. Nah, gitu guys. Pokoknya keyframe ini pokoknya kalian cepit kiri kanan dan kalian hapus ya guys ya, kayak gini. Contohnya nih, gua kasih contoh aja dah ya, nggak apa-apa dah lama, yang penting kalian paham deh guys ya. Kalau kalian nggak paham kan percuma juga gua jelasinnya gitu ya. Udah cepet-cepet tapi kalian nggak paham kan percuma gitu. Nah, di sini udah kita cepit ya. Nah, langkah selanjutnya baru deh kalian perbesar banget menu editnya. Nah, caranya sama guys, bisa kalian cepit. Nah, di sini kalian pepetin ya, anjir. Kalian pepetin kayak gini dan kalian baru deh hapus yang di tengah. Kayak gini, ada lagi nih. Cepit kiri kanannya dan yang di tengah hapus. Nah, kalian lakuin aja kayak gitu ya guys ya. Nah, di sini gua skip aja biar nggak kelamaan ya. Nah, oke coy, di sini gua udah selesai buat bikinnya guys ya. Nah, jadi gitu ya jadinya itu dia tuh kayak ombang-ambing gitu ya. Nah, oke. Nah, next langkah selanjutnya di sini bisa kalian pencet buat foto yang overlay, bisa pergi ke menu yang ini, yang split ini ya guys ya. Nah, saya itu bisa kalian pencet aja gitu ya. Kayak gini dan kalian perbesar dan kalian pencet aja buat keyframe di sini. Loh. Bentar, ini BTW kok udah ada menu campurannya guys. Kok udah ada keyframe ini BTW. Wah, ini kayaknya perasaan gak guys gini guys. Ini kalau versi terbaru dia langsung double gini guys buat keyframe-nya guys. Dia nggak misah. Jadi kalian bisa hapusin aja ya buat keyframe-nya ini. Lah, kenapa dihapus bang? Ya soalnya mau kita turunin buat opasitasnya gitu.
Kalau nggak kita hapus dulu ntar repot gitu ya. Nah terus bisa kalian pergi ke keyframe yang terakhir ini, dan buat yang opasitas yang ini itu bisa kalian turunin aja menjadi 0 gitu ya. Nah jadi diantar kayak gini fotonya tuh. Nah gitu. Ini emang CapCut gue tuh ngupdate sendiri atau gimana ya. Next aja guys ya. Nah terus bisa kalian pencet buat overlaynya ini, dan kalian pergi ke animasi yang ini tadi ya, dan kita pergi ke menu masuk ya, yang ini ya, yang masuk yang ini, dan kita masukin yang namanya itu yang goyang secara vertikal guys. Mana ya, bentar gua cari dulu buat yang namanya itu goyang secara vertikal. Nah yang ini guys, buat goyang yang secara vertikal yang ini ya guys ya. Nah yang ini ya, sekarang pencet aja. Nah terus bisa kamu patokin aja buat durasinya ya guys ya. Nah oke guys, nah di sini udah jadi buat transisinya guys ya. Nah oke, next buat langkah selanjutnya di sini, buat yang di sini tuh sebenarnya sama guys, bedanya itu cuma diperkecil. Sama yang kayak mana bang? Maksudnya bang, sama yang kayak di titik bit yang ini tuh gerakannya sama tuh ya, tuh ya sebenarnya sama, cuma ini bedanya tuh ngecil. Kalau yang di situ tadi ngezoom ya, kalau di foto 2 ngezoom, kalau di foto yang ini kita perkecil gitu ya. Oke next kita anggap ini titik bit yang ketiga ya. Di titik bit yang ketiga kasih keyframe dan kita masuk ke menu basis atau dasar, kita masuk ke menu skala dan kita kurangin 10 jadi 25. Next ke titik bit yang keempat ya, kita kurangin 10 lagi jadi 15. Next ke sini ke titik bit yang kelima jadi 105 gitu ya guys ya. Setelah itu bisa kalian checklist, caranya tuh sama banget gitu ya. Nah terus next ke sini kan ada 1, 2, 3, ada 3 bagian guys. Nah 3 bagian ini masing-masing di tengahnya itu kalian kasih keyframe aja guys, kayak gini. Nah kayak gini guys. Nah terus buat skalanya bisa kalian tambahin 10 gitu ya. Tadi kan dimin dulu ya, jadi di sini kita tambah gitu kan. Nah kayak gitu guys, jadi diantar jadinya kayak gini coy. Nah gitu guys. Nah di sini langkah selanjutnya di titik bit yang ke bentar ya, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah di titik bit yang keenam ini, bentar ini buat fotonya itu bisa kalian perpanjang aja dulu sampai sini ya guys ya. Nah sampai sini, sampai titik bit terakhir dah ya, kalian angkat sampai titik bit terakhir. Nah gitu. Oke kalau udah di sini langkah selanjutnya bisa kalian kasih keyframe di titik bit yang ke berapa nih tadi, 2, 3, 4, 5, 6, di titik bit yang ke-6 ya guys ya. Bisa kalian kasih keyframe dan kalian perbesar buat fotonya sekitar segini, dan kalian naikin aja ke atas kayak gini ya. Buat foto bisa kalian lurusin, tetap lurus kayak gini ya. Nah saya itu bisa pergi ke titik bit ke-6, ke-7, ke-8. Nah di titik bit yang ke-8 ini ya, kalian kita ini bawain, tarik ke bawah kayak gini ya guys ya, kayak gini. Nah terus langkah selanjutnya di sini kita bisa perkecil sedikit dah, sekitar segini dah, terus kita naikin lagi pasin. Nah kayak gini guys. Nah terus langkah selanjutnya di sini buat yang di tengah-tengah di antara titik bit ke 6, 7, 8, ke 8 dan ke 9 ini guys, di tengah-tengahnya itu bisa kalian kasih keyframe dan kita naikin ke atas baru fotonya kayak gini. Nah terus buat yang di akhir itu kan kasih keyframe dan kita bawain lagi kayak gini ya, terus kita perbesar sedikit kayak gini. Nah oke, terus lagi. Nah gitu guys ya, di antara jadinya kayak gitu guys. Nah gitu. Oke langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin aja JJTP seperti biasa di titik bit dari kedua, ketiga, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7. Ini yang ke 7 belum ada titik bitnya ya, belum ada keyframe nya ya. Nah gitu, 6 ke 7, 7 ke 8, 8 ke 9 itu bisa kalian masukin aja JJTP seperti biasa guys. Jadi di sini gua skip aja buat bikin JJTP nya, oke? Nah oke, di sini gua anggap aja udah
saya ya buat bikin tipisnya. Sebenarnya belum gua bikin sih, soalnya gua lagi males bikinnya ya. Nah, oke, langkah selanjutnya di sini kita kembali ke foto overlay yang ini guys ya, yang ini loh, yang ini ya, yang di bawahnya foto utama yang ini ya. Nah, oke, jadi di sini kita bisa pencet buat foto overlay-nya. Terus sini kita pencet buat keyframe yang di tengah. Terus bisa kalian bagi aja atau split. Nah, terus langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke potongan pertama. Di sini kan ada 2 potongan ya, ada 1, 2. Kita fokus ke potongan pertama. Terus bisa pergi ke menu animasi dan kita masuk ke menu yang keluar yang ini ya. Terus kita pencet dan kita scroll ke bawah dan kita cari yang namanya itu balik guys. Sebentar ya. Nah, yang ini guys, buat yang balik itu guys ya, yang ini ya. Namanya tuh balik ya. Setelah itu bisa kalian pencet aja coy. Bentar diunduh dulu coy. Nah, udah, buat durasinya bisa kalian pentokin aja ya. Saya itu bisa kan checklist dan kita fokus ke potongan kedua, kasih animasi dan kita pergi ke menu masuk dan kita cari yang namanya itu balik juga guys. Nah, yang ini guys ya, buat yang menu baliknya ya. Saya itu bisa kalian pentokin dan kalian checklist saja. Nah, oke. Langkah selanjutnya di sini kita fokus ke sini di titik bit yang kelima ya. Ini kan titik bit ke-1 ya, kedua, ketiga, keempat dan kelima gitu ya. Nah, oke, kita potong sampai di bagian lurusan titik bit kelima ini kita potong guys. Kita bagi. Nah, jebem. Nah, kalau udah di sini buat yang vote bagian ini ya, dari titik 1 ke 2 1 ke 5 ini itu bisa kalian salin aja. Nah, yang ini ya guys ya, buat yang salin itu ya, yang ini. Nah, ya, duplikat ini ya. Nah, itu bisa kalian pencet dan kalian ambil bagian sebelah kirinya. Bentar ya, di sini gua kasih tahu dulu. Di sini menjadi 2 bagian, 1 dan 2 ya. Oke. Paham ya guys ya? Nah, terus kalian ambil bagian yang ke-1. Terus bisa kalian ubah tracknya menjadi overlay ataupun yang ini guys ya. Nah, yang ini overlay ini, terus bisa kalian ubah tracknya menjadi overlay kayak gini guys. Nah, oke. Langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin satu buah gambar lagi, bebas ya, bebas buat bebas tuh maksudnya tuh bebas mau apa aja ya. Di sini gua contohin kayak gini. Nah, oke, gue contohin pakai foto ini. Kenapa? Kan gue udah bilang bebas gitu ya. Jadi sebenarnya ini tuh cuma buat ukuran doang guys, buat ukuran doang gitu ya. Nah, di sini kita pasin dengan putih-putih transisi itu ya, dan kita pendekin sependek mungkin dulu ya, kayak gini. Nah, kayak gini. Terus kita perpanjang sampai 0,1 ya, bentar. Nah, di sini bisa kalian lihat ya guys ya. Durasinya tuh 0,1 ya. Ingat-ingat tuh 0,1. Oke, paham ya? Nah, saya itu bisa kalian salin aja setelah itu. Atau langsung kalian bagi aja buat yang di overlay yang ini. Bagi, terus ini bisa kalian geser kayak gini guys. Nah, kayak gini, terus kita pencet foto yang ini, terus kembali lagi ke overlay yang foto kedua, kita bagi lagi, kita seret lagi, geserin kayak gini. Jadi ini lebih simpel ya. Terus kita bagi, ya lakuin aja kayak gini guys, simple guys, kayak gini. Terus kalian bagi lagi, pencet ke sini lagi, bagi lagi, ke sini lagi, bagi lagi ya. Bentar. Ini soalnya yang gue bagi apa nih? Ini yang harusnya dibagi, cok. Salah anjay, sorry ya guys ya. Nah, kayak ini. Kan kok nggak ngomong kalau gue salah gitu coy. Malah diem aja gitu ya. Nah, oke guys, di sini berhubung udah mentok udah ya. Nah, saya itu bisa kalian hapus saja buat yang ini. Nah, langkah selanjutnya di sini ya, bisa kalian perhatiin ya. Di sini bagian, di sini ada berapa bagian ya? Bentar ya, gua hitung dulu guys. Ya, ini 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9. Ada 9 bagian guys. Nah, jadi di sini tuh bisa kalian langkai satu-satu ya. Misalnya, ini satu, ini biarin, yang kedua hapus, 3 biarin, yang keempat hapus, 5 biarin, yang keenam hapus, 7 biarin, yang ke-8 hapus. Nah, jadi gitu ya guys ya. Jadi dia selang-seling gitu loh guys. Biar apa sih Bang? Nah, terus langkah selanjutnya di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 foto overlay yang kita bagi tadi ya. Nah, itu kalian ganti dengan foto yang udah di remove BG yang ini ya. Ingat kan, masih ingat kan fotonya? Nah, kalian ganti aja dengan foto itu, oke? Oh ya, di sini gua mau ngasih tahu buat menu ganti itu di sini guys ya. Bisa kalian geser ke sebelah kiri. Dan ini yang namanya tuh menu ganti itu di sini ya. Buat bahasa Inggrisnya itu replace, oke? Paham ya? Oke, di sini gue skip aja ya. Nah, oke coy, di sini gue udah selesai buat ganti fotonya ya, fotonya gitu. Kalau kalian masih bingung fungsinya tuh apa sih Bang ya gitu. Bedanya tuh apa gini? Itu tuh ini nih beda. Ini foto yang ke remove, ini foto yang gak ke remove nih contohnya gue ilangin ya. Nah, tuh. Ya kan? Beda kan? Ya. Nah, gitu guys ya. Nah, jadi di sini tuh buat durasinya nih udah panjang, udah 35 menit. Jadi gua mikirnya ini lebih baik gua jadiin part 2 gitu ya. Jadi buat pengasihan efek ini sebenarnya buat DJ-nya tuh udah selesai guys. Ya, tinggal penerapan efek yang belum ya. Jadi di sini stop sampai di sini ya buat part pertamanya. Ntar next konten gua bikinin buat part 2-nya gitu ya. Nah, jadi buat kalian ini pahamin dulu, kalian terapin dulu deh HP kalian masing-masing di CapCut kalian masing-masing, kalian terapin dulu ya. Kalian terapin buat part pertama ini buat pembikinan pergerakan JJ-nya. Kalau udah selesai kalian bisa komentar di video ini ngomong, "Bang, part 2-nya ditunggu. Gua udah selesai nih bikin part pertamanya," gitu ya. Bisa ngomong kayak gitu. Entar segera gua upload buat part keduanya gitu ya. Oke, nah jadi cukup sekian guys buat konten part pertama di Gigi Cinderella X DJ ngedrop ini ya. Semoga kalian paham dengan penjelasan gua kali ini yang menurut gua udah cukup detail buat kalian. Jadi gua doain semoga kalian terus semangat dan cepat bisa menjadi kreator jedak-jeduk dah, editor dah gitu ya guys ya. Nah, oke guys, di sini gua sangat terima kasih buat kalian yang udah nonton video gua dari awal sampai akhir, apalagi dengan berpartisipasi dengan nge-like dan nge-share juga ya. Gua ucapin terima kasih banget gitu. Nah, oke guys, di sini gua SAAR izin pamit, sampai jumpa di next konten and bye.